Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang gemar mendaki gunung dan berpetualang. Beliau mulai membangun bisnis Tiens ketika masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Geologi ITB. Dengan tekad dan semangat kuat dalam menjalankan bisnis ini, beliau mencapai bintang 8 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Beliau juga berhasil mendapatkan reward mercy gratis sebelum sidang kelulusan dari ITB di saat usianya belum genap 25 tahun. Saat ini beliau telah berada di kehidupan yang diimpikannya serta mendapatkan seluruh reward dari Tiens. Selain itu dari bisnis ini beliau juga bisa traveling di lebih dari 200 kota di 30 negara di dunia. Dan tak lupa menikmati pula kegemarannya mendaki gunung dan menyelam. Sesuai motonya aspire to climb as high as you can dream. Mari kita belajar dari Ruli Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ini AC-nya dingin banget. Mari kita panaskan dengan tepuk tangan kita Bapak Ibu. Oke, siang ini saya membawakan materi core meeting. Ini untuk orang-orang inti minimal silver ya kan? Minimal bintang 5. Jadi orang-orang di sini yang saya salut adalah orang-orang yang bergerak. Kalau saya berbicara di depan para core meeting atau pertemuan bersyarat apapun, saya itu selalu semangat dan selalu merasa terhormat. Kenapa? Karena yang saya ajak ngomong ini orang-orang yang bergerak. Nggak ada muka-muka ngeheng. Kalau di OP kan saya ngomong apa masih ada yang nggak ngerti gitu kan. Nah kalau di sini semua mukanya udah langsung connect, langsung nyambung. Dan yang membuat omset Jakarta besar adalah Anda-Anda yang hadir di ruangan hari ini. Tepuk tangan buat Anda. Oke Bapak Ibu, sekarang buat Anda yang baru join di bawah setahun, bisa angkat tangan nggak? Pengen tahu saya. Di bawah setahun. Oke. Intinya gini Bapak Ibu ya. Tiansi ini marketing plan baru kan kurang lebih baru setahun ya. Marketing plan yang jauh lebih mudah. Saya kasih gambaran gini. Dulu untuk menjadi bintang 8 itu butuh 3 kaki bintang 7, omset 2 miliar rupiah. Atau 2 kaki bintang 7 dengan omset 4 miliar. Ya, rata-rata orang biasanya bangun 2 kaki lebih cepat duluan. Jadi rata-rata naiknya dengan yang 4 miliar. Nah dengan marketing plan sekarang kita hanya butuh omset 1,3 miliar. Betul? Sekarang masih tanpa kaki. Rencananya nanti bulan Juli jadi 2 kaki bintang 7. Tapi sekarang masih tanpa kaki dan jumlahnya tetap 1,3 miliar. 4 miliar ke 1,3 miliar berapa persennya? Sepertiga ya, jadi sepertiga kan, setengah juga nggak nyampe. Nah dulu waktu awal kami join, tahun-tahun 2003, saya kasih gambaran ke Anda ya. Dulu itu ya zaman batu banget deh Bapak Ibu. Kenapa saya bilang zaman batu gini, dulu alat komunikasi aja, itu belum semua orang punya handphone. Belum ada WhatsApp, BBM, sosial media, boro-boro Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah ngalamin ngundang orang itu di wartel. Generasi sekarang ada yang tahu wartel nggak? 2003 saya mulai yang masih ada yang umurnya belasan. Dulu lu umur berapa? TK? SD gitu ya mungkin. Nah dulu saya ngundang orang pakai kertas, isinya kalimat-kalimat mengundang. Di wartel, kalau Anda tahu wartel, di depannya tuh ada rupiahnya Bapak Ibu. Ada harganya, tahu kan? Jadi pas saya ngundang, halo Pak, selamat malam, ini ada bisnis Pak, gini. Udah 2.376 di sini, RP gitu. Terus orangnya nanya kan, bisnisnya apa? Jelasin dulu Mas, iya gini Pak, kita jalur distribusi gini-gini, 11.234 gitu. Buruan nih, mahal saya bilang gitu ya. Jadi saya ngalamin zaman itu gitu. Zaman untuk ngundang orang aja mesti ngangkat telepon ke wartel pakai kertas, wah ribet banget. Untuk bisa ngomset 1 teh itu harus home meeting dari kosan ke kos-kosan, dari rumah orang ke rumah orang. Karena belum ada zaman jualan online, bisa kirim lewat Tiki, JNE dan lain-lain, belum ada Bapak Ibu. Jadi waktu mulai bisnis kita dulu, itu keadaan sebenarnya jauh lebih susah dibandingin sekarang. Itu satu. Terus kedua, ini saya mau ngebuka pola pikir Anda dulu ya. Kedua, dulu join bintang 3 itu 2 juta rupiah. Nah sekarang saya nanya, 2 juta tahun 2003 sama 2017 nilainya jauh beda nggak? Jauh banget Bapak Ibu.
Bensin dulu seliter 1000. 1000 apa Pak? 1000 rupiah seliter. Saya ingat solar 700, kebayang nggak masih ada 700, belum 1000 tuh seliter. Sekarang bensin udah berapa ya? 6 ribuan ya Pak, udah naik 6 kalinya. Berarti kalau naik 6 kalinya bensin, bintang 3 dulu 2 juta, sekarang harusnya kan 12 juta, bener nggak? Tapi kan silver tetap aja 2,6 juta, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya secara nilai, Join Tianxu tambah murah. Karena nilai rupiahnya kan turun terus sebenarnya. Barang-barang yang lain naik, Join Tianxu nggak naik. Nah dulu saya mau kasih gambaran ke Anda. Dulu kita mahasiswa, saya mulai kan backgroundnya mahasiswa. Hanya dengan modal semangat aja, itu bisa bangun jaringan. Kita sampai, saya masih ingat sekali, jadi di teman saya itu ada cerita gini. Saya datang ke kosan, saya bilang ayo kita ngerubah hidup. Wah bla 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 bla, tapi gue gak punya duit. Boga duit katanya kan orang Sunda kan orang Bandung. Sok di kamar ada yang bisa di ini nggak dikaryakan gitu. Mau dilihat. Kayaknya komputer bisa nih buat bintang 3. Akhirnya bener komputernya dijual buat bintang 3. Terus saya ke kawasan teman saya yang lain. Pas saya datang dia bilang wah saya sih bisa nih join. Semangat juga. Tapi baru aja duitnya habis beli komputer katanya. Komputer teman saya yang itu gitu. Pindah kos. Bukan orang yang pindah, komputer yang pindah. Saya bilang, ya udah jual aja lagi, bintang 3, jual lagi. Jadi itu komputer pindah-pindah kosan Bapak Ibu dulu. Tepuk tangan lagi nih buat Tata. Itu dulu benar-benar terjadi karena kita modalnya semangat sekali gitu. Nggak mikir susah, nggak mikir apa. Pokoknya kita mau merubah hidup, mau punya duit sendiri buat main. Itu aja dulu awalnya. Nah sekarang Bapak Ibu, tadi balik lagi. Silver bintang 5 cuma 2.600.000. Kan nilai 2.600.000 sekarang kan kecil banget. Kebayang ya. Kalau dulu aja 14 tahun lalu kita bisa ngelosingin orang bintang 3, 2 juta. Harusnya sekarang gampang dong ngelosing silver. Bener gak kira-kira? Nah terus kalau dulu, saya dulu bintang 8 dari join. Itu hitungannya 18 bulan. Setahun setengah dari saya join. Padahal 3 bulan pertama saya gak punya downline Bapak Ibu. Jadi ntar saya ceritain di VS. Yang pasti startnya saya nggak gitu bagus. Tapi begitu ketemu momentum saya 18 bulan bintang 8. Upline saya Pak Rizky itu 14 bulan. Setahun 2 bulan. Pak Naga Sugara 13 bulan. Setahun sebulan. Dengan requirement omset 4 miliar. Jadi dulu banyak yang membuktikan bisa jadi bintang 8 dengan omset 1 sampai 2 miliar. Dalam 1 sampai 2 tahun, bukan omset 2 miliar. Jadi bintang 8 dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Sekarang bintang 8 cuman butuh 1,3 miliar. Bintang 8. Masuk akal nggak? Akan ada orang-orang yang baru join hari ini, nggak sampai setahun 2 tahun. 6 bulan sampai setahun ke depan udah jadi bintang 8. Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Dan mungkin orang-orang itu ada di sini hari ini baru join. Ya. Sebenarnya tinggal butuh ada yang mecahin telurnya. Ada yang benar-benar join sekarang bulan apa? November. Nanti mungkin bulan Juni udah bintang 8. Begitu ada orang yang mecahin telurnya, yang lain langsung otaknya geser. Oh bisa ternyata ya. Bintang 8 10 bulan, 8 bulan. Akhirnya banyak yang bisa ngelakuin Bapak Ibu. Beneran. Karena memang ya di bis ini tadi, nggak hanya di bis inilah. Dari dulu juga seperti itu. Pernah dengar cerita suara Olimpiade lari nggak? Dulu orang bilang mustahil bisa lari 100 meter di bawah 10 detik. Nggak mungkin. Sampai ada penelitian. Otot manusia nggak bisa diciptakan untuk lari sekencang itu. Sepatu juga susah. Wah segala macam alasan dibuat untuk membenarkan alasan bahwa nggak bisa di bawah 10 detik. Sampai ada orang yang bisa mecahin 100 meter di bawah 10 detik. Akhirnya yang bikin penelitian tadi geser semua otaknya. Paham ya Bapak Ibu? Oh bisa ternyata ya gitu. Karena ada yang buktiin. Sama juga di bis ini menurut saya. Kalau ada orang-orang setahun ke depan 8 bulan 10 bulan yang baru join hari ini jadi bintang 8. Bonusnya puluhan juta, bisnisnya juga besar. Nanti semua orang jadi percaya. Oh bisa ternyata ya New MP ini. Karena logikanya bisa cara ngitung-ngitungan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kira-kira kayak gitu. Nah jadi intinya hari ini dengan kecepatan new marketing plan ini. Apa yang kita mesti lakuin untuk benar-benar memaksimalkan. Karena ibaratnya ini kan marketing plan ini luar biasa Bapak Ibu. Beneran. Anda punya 2 jalur aja. 2 jalur nih.
2 jalur yang jalan, bonus pasangannya maksimal berapa? Sebulan. 260 juta. Seminggu 65 juta. Kira-kira nggak usah 260 deh. Punya penghasilan 200 juta aja. Buat Anda cukup nggak? Hah? Ada yang bilang cukup Pak. Sok-sok cukup banget kali gitu, lebih kali ya gitu. Dicoret 01 aja belum dapat Anda sekarang kan gitu kan. 20 juta dicoret 1 tuh nolnya gitu. Nah, jadi maksudnya gini, potensi marketing plan sekarang ini hanya dengan bangun 2 jalur aja, itu potensinya luar biasa Bapak Ibu. Makanya perlu memang punya strategi untuk menggambarkan itu. Perlu untuk bisa fokus ke hal-hal yang memang perlu difokuskan. Saya kasih gambaran soal kekuatan fokusnya. Anda yang pakai jam tangan, jangan lihat dulu jamnya. Pernah merhatiin nggak jam tangan Anda itu? Background warnanya apa? Terus jarumnya jangan dilihat dulu. Jarumnya warna apa? Angka, yang kelilingnya itu angka apa cuman garis? Karena ada yang garis, ada yang angka, betul nggak? Terus di situ ada tulisan apa aja di jam tangan Anda dalam yang lingkaran bulatnya? Pernah merhatiin nggak? Saya yakin banyak yang pakai jam tiap hari, tapi nggak merhatiin angka apa garis, jarumnya warna apa, dan lain-lain. Coba sekarang Anda lihat jamnya, hafalin warna apa. Coba dilihat yang pakai jam tangan. Udah, backgroundnya warna apa, ada tulisan apa aja. Jadi kalau saya tanya tahu. Udah ya, jangan lihat jam lagi. Sekarang jam berapa? Banyak yang lihat lagi kan. Padahal tadi barusan lihat jam. Ngerti nggak maksudnya? Langsung gini lagi. Padahal sedetik lalu baru lihat jam tangannya gitu. Karena tadinya fokusnya ke warna, ke tulisan, bukan ke jamnya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi manusia itu otaknya gitu. Kalau kita fokus kemana ya jadinya ke sana gitu. Makanya berpikir positif itu penting. Kalau fokus ke masalah, nyampainya ke masalah. Fokus ke solusi, nyampainya ke solusi. Memang kayak gitu, takdirnya tuh begitu gitu. Entah gimana saya percaya seperti itu gitu. Saya ini jadiin di sini Bapak Ibu. Hal-hal yang saya lakuin tuh simple. Gak ada yang luar biasa dari dulu. Cuman kalau boleh bercerita, apa yang bikin saya bisa mungkin dibilang cukup cepat di bisnis ini, bisa dapat semua reward juga. Karena saya pertama orangnya saya nggak gampang ngeluh, saya tuh gampang bersyukur orangnya. Jadi gini, misalnya nih saya dari Bandung, janjian home meeting ke Garut, Bandung Garut itu kurang lebih 1,5 jam 2 jam lah. Nah itu ke sana home meeting, udah presentasi gitu. Pernah saya ngalamin cuman kejual iris 1, iris pembalut Bapak Ibu. Nah itu pulang saya nyetir, itu sama sekali nggak ada BT-nya. Emang saya orangnya kayak gitu dari dulu. Saya mensyukuri gitu, ya Allah makasih udah kejual 1. Mungkin dari 1 iris itu ibu-ibunya cocok, nanti jadi bintang 8 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya berpikir optimis itu jauh itu. Jadi banyak orang tuh gampang ngeluh, kurang bersyukur. Pulang udah jauh-jauh, kejual iris di mobil tuh, ya udah jauh-jauh, bensinnya berapa, kejual iris cuman berapa gitu. Itu kan maksudnya tidak mensyukuri apa yang terjadi gitu. Justru kalau kita bersyukur, nikmat itu ditambah. Simpelnya gitu. Jadi bersyukur. Terus ya tadi berpikirnya optimis. Karena kalau sanguin koleris itu memang kelebihannya optimis Bapak Ibu. Ada kelebihan dia orangnya apa ya, lebih optimis. Tapi kalau sanguin yang jebol bukan optimis, cenderung penipu Bapak Ibu. Penipunya gimana? Gini bisa ditanya, omset gimana? Wah mantap tenang aja. 3 hari menjelang tutup buku, pokoknya dahsyat gitu. 2 hari, gimana omset kok belum masuk di TMS? Ih tenang aja, dahsyat pokoknya gitu. Terus sanguin yang jebol biasanya tuh Bapak Ibu ya. Sanguin belum terdidik Bapak Ibu ya. Nah sampai hari tutup buku, gimana? Tenang aja di WA, pokoknya masuk gitu. Pas jam tutup buku, belum juga nambah omsetnya. Di WA udah nggak delivered Bapak Ibu. Biasanya kan gitu, menghilang dulu 2 hari biasanya. Baru balik-balik dengan alasan yang dibikin-bikin biasanya Bapak Ibu ya. Makanya kalau sanguin itu kelebihannya itu, dia optimis. Kalau orang melankolis kan belum apa-apa ngejar target ngerasanya kayaknya berat ya Pak. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi memang tiap orang tuh karakternya masing-masing ya. Tapi yang pasti Anda mesti pahamin buku itu, karakter Anda seperti apa. Dan jangan dijadiin alasan gitu. Yang pasti saya pribadi ngerasanya kelebihan saya itu orangnya optimis. Kelebihannya tuh gampang bersyukur, nggak suka ngeluh lah gitu.
Nah makanya saya ngajarin bis ini juga riang gembira aja. Nggak ada gimana-gimana gitu. Maksudnya nggak ada berat. Jadi saya suka bilang sama orang-orang yang lagi berjuang. Kan Anda tahu prosesnya ini, Anda dapat hasil yang besar dalam waktu cukup cepat. Masuk logika dulu nggak? Gini. Kalau di luaran, Anda kerja jadi karyawan atau bisnis. Mau dapat income sebulan 40 juta aja. Kalau jadi karyawan, mohon maaf, butuh waktu lama atau cepat? Lama. Mungkin butuh belasan tahun dan puluhan tahun mungkin. Dan di posisi sudah dapat gaji segitu, 40 juta, waktunya sibuk nggak? Biasanya uangnya punya, jabatannya tinggi. Akhirnya waktunya sibuk banget. Beban kerjanya juga lebih besar. Jadi tetap butuh perjuangan di luaran. Saya cuma ngasih bandingan. Anda buka bisnis, apapun itu, restoran, apa, dan lain-lain. Untuk dapat income bersih 40 juta, perlu berjuang nggak kira-kira? Perlu. Jadi mesti fair sama bisnis ini. Anda kan mau 40 juta sebulan. Ya harus berjuang juga. Karena orang kadang-kadang nggak fair sama bisnis ini. Kalau ditanya, siapa mau 40 juta sebulan? Saya. Siapa mau presentasi? Dia gitu Bapak Ibu. Jadi analoginya tuh maunya hasilnya doang, nggak mau kerjanya gitu. Nah itu pertama. Terus kedua, proses yang Anda lewatin di bis ini, ya lewatin aja, nikmatin aja. Saya suka bilang gitu, jadi ada grup misalnya naik motor, kehujanan. Ya Allah, hujan, saya berjuang. Hujan mah biasa aja pakai jas hujan, udah jalan, nggak usah lebay gitu maksudnya Bapak Ibu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya suka bilang ke grup tuh gitu, lu nggak usah lebay, biasa aja kali. Hujan pakai jas hujan. Di sini hujan juga suhunya paling 30 derajat. Anda pernah nggak ngerasain hujan di Eropa yang hujan lagi musim dingin? Itu suhunya minus Bapak Ibu. Minus dan orang-orang tetap aktivitas. Hujannya di sini baru air Bapak Ibu. Iya kan? Belum hujan salju. Beneran loh. Anda pernah nggak hidup di daerah yang minus? Itu seminggu aja udah pecah-pecah bibirnya. Kering, kulit udah kering. Yang suhunya 0 sampai 5 derajat gitu. Itu luar biasa susahnya gitu. Di Indonesia ini kan memang karena tantangannya ringan. Nih saya kasih gambaran gini. Kenapa negara-negara Eropa yang 4 musim lebih maju dari kita? Salah satunya ya. Kan tantangannya lebih kuat alamnya, orangnya juga lebih hebat biasanya. Di sana Bapak Ibu, kalau jadi gelandangan bisa hidup nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau udah musim dingin, kan makanya ada film Pursuit of Happiness. Pernah lihat kan filmnya yang orang sampai datang ke tempat penampungan, ngantri gitu. Karena nggak bisa hidup di luar. Jadi mereka harus berjuang untuk minimal tempat tidur yang bisa buat tidur tuh berjuang gitu. Kalau di Indonesia, di kolong jembatan setahun penuh bisa nggak hidup? Bisa Bapak Ibu, nggak ada masalah. Tinggal ke pom bensin mau buang air kan kayak gitu kan. Jadi gelandangan pun hidup di sini. Karena terlalu ringan tantangannya, makanya banyak yang males di sini. Gitu aja logikanya. Intinya Anda ngelakuin proses di bis ini, dinikmatin aja. Tadi bahasa saya lewatin aja dengan riang gembira Bapak Ibu. Santai aja jalanin. Ditolak ya udah jalan aja terus. Ada donan berhenti, saya kalau ada grup gitu, Pak saya mau berhenti. Oke, santai aja saya Bapak Ibu. Nggak usah ditanya kenapa gitu, biarin aja gitu. Jadi orangnya kan kaget, Pak saya gini-gini mau berhenti. Oke, udah gitu doang. Oh kok gitu doang Pak? Ya kan mau berhenti saya bilang gitu. Ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Jadi kalau saya mendingan gitu, nggak usah dibikin panjang gitu, mau berhenti aja lah gitu. Kalau orangnya juga nggak terlalu ini baru mulai udah berhenti, suka aja gitu. Saya cari yang lain aja gitu. Ya, nah kita bahas sedikit teknis ya. Jadi di bisnis ini selalu yang menjiwai Bapak Ibu, yang menjiwai Anda menjalankan usaha ini, hal-hal yang Anda lakuin adalah impian dan sikap. Kalau impian Anda kuat, Anda ngundang orang juga semangat. Anda presentasi juga semangat. Kalau impian Anda kuat, Anda punya masalah besar jadi kecil, jadi sedang. Masalah sedang jadi kecil. Masalah kecil jadi nggak ada. Kalau impian Anda kurang kuat, biasanya masalah sedang jadi besar. Masalah kecil jadi sedang. Nggak ada masalah, diada-adain masalah Bapak Ibu. Beneran. Jadi balik lagi ke impian dulu. Ketika Anda berhasil di bisnis ini, kan background macam-macam nih ya Bapak Ibu ya. Ada yang karyawan, mahasiswa, ada yang dosen tadi. Kalau Anda dari bisnis ini, sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang backgroundnya sekarang pengusaha? Yang pengusaha. Satu, ada lagi enggak?
Berarti ini belum pada join ya? Udah pada join belum? Udah silver kan? Sadar nggak begitu Anda join silver, Anda join di Tiansi, Anda jadi apa di sini? Jadi pengusaha Bapak Ibu. Jadi siapa yang backgroundnya pengusaha sekarang? Kita semua lagi udah pengusaha, tepuk tangan dulu deh. Lah kalau nggak dibilang pengusaha apa ini sekarang kita? Ngapain kita? Pengajian, kebaktian, enggak kan Bapak Ibu? Kita kan pengusaha ini. Hasilnya bisa besar gitu kan. Nah jadi intinya Anda ini di sini dengan background beda-beda, tahu dulu ujungnya itu mau dapat apa, ujungnya itu Anda mau berhasil mau ngapain. Jadi why-nya tuh dapat. Ibaratnya gini, laki-laki kalau mau perutnya six pack, kotak-kotak, caranya gampang nggak? Tahu caranya? Tanya aja googling, ke Mbah Google, ketik cara perut six pack, nanti keluar tuh kan web-webnya. Pertanyaannya kenapa nggak banyak yang six pack, malah one pack kayak saya Bapak Ibu ya. Banyaknya one pack, kenapa? Karena orang nggak banyak dapat tahu why-nya. Nggak banyak mau dapat why-nya, alasannya. Kenapa sih mau six pack? Nggak mau ngelakuinnya gitu loh. Caranya mah gampang taunya, paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Di bis ini sama aja sebenarnya. Cara kerjanya tuh gitu-gitu aja. Dari dulu kan 7 langkah, nggak pernah jadi 7,5, 8 langkah, 9 enggak, 7 langkah, bikin daftar nama, ngundang, gitu-gitu aja. Tapi nggak banyak orang mau ngelakuin itu konsisten sampai berhasil. Karena nggak dapet why-nya. Jadi batu itu kalau dipecahin, dipukul pertama, nggak pecah. 10, nggak pecah. 50 kali, baru retak, krek gitu. Begitu pukulan ke-60, trak batunya pecah. Pertanyaan saya, yang mecahin hanya pukulan ke-60 atau akumulasi 1 sampai 60? Akumulasi. Nah banyak orang nggak mau terus mukul sampai 60 Bapak Ibu. Yang dilakuin mah gitu-gitu aja, mukul doang, presentasi gitu-gitu aja. Tapi banyak orang pukulan ke-20 berhenti. Bahkan banyak orang belum mukul udah berhenti. Beneran, jangan ketawa. Orang baru join nih, mau bangun aset. Terus dia ngundang, pakai WA kan, ngundang chat. Gue udah bisnis, telepon. Terus 5 temennya diundang nolak semua. Terus dia bilang, kayaknya gue gak bakat di bisnis ini gitu. Berhenti Bapak Ibu. Udah mukul belum? Belum. Udah mulai prestasi belum? Belum. Makanya saya bilang, banyak orang tuh berhenti sebelum mulai. Ngerti gak maksudnya? Berhenti sebelum mulai di bisnis ini tuh. Nah jadi balik lagi sekarang impian dan sikap itu yang menentukan berhasil atau enggaknya Anda di sini sampai 95%. Saya benar-benar bisa ngelihat dari saya 14 tahun di bisnis ini, banyak orang yang awalnya terlihat biasa aja gitu, culun, biasa, tapi karena dia impiannya kuat, dia benar-benar bisa berubah dan bisa berhasil. Ada orang yang awalnya gayanya keren, komunikasinya keren, tapi karena ya itu impiannya kurang kuat, nggak berapa lama udah nggak tahu kabarnya kemana Bapak Ibu. Jadi sekali lagi balik lagi ke impian. Nah tujuannya itu, coba saya minta Bapak Ibu teman-teman mikir 5 detik. Gini, kalau Anda punya income berapa di Jakarta ya? 100 juta sebulan cukup nggak? Buat bikin seneng, cukup? Cukup ya, itu beban berat loh, sehari mesti ngabisin 3 juta. Ya kan? 100 juta sebulan, passive income, Anda kerja nggak kerja dapat segitu, jadi bisa bebas waktu. Kalau Anda dapat segitu, detik ini, belum habis bulan depan ditransfer lagi 100 juta lagi. Kira-kira apa yang mau Anda lakuin yang sekarang belum bisa? Coba pikirin 5 detik. Bayar utang, beli rumah, beli mobil cash, beli motor cash. Pernah ngerasain nggak beli mobil cash? Enak loh Bapak Ibu. Apalagi Tok, mau naik haji, mau umroh, keluar negeri sekeluarga. Udah belum mikirnya? Mikirin kan nggak bayar kan? Nah, Anda berpikir sesuatu yang membuat Anda berhasrat buat ngejar itu gitu. Nah itu kira-kira impian tuh gitu. Jadi Anda pas mikirinnya kayaknya wah pengen banget gitu. Jangan disama-samain sama orang lain. Saya dulu waktu di presentasi Pak Rizky, bisa dapat BMW, Mercy. Hati saya nggak tergerak buat mau ngejar gitu. Sedannya Ki, iya. Selalu saya nggak suka naik sedan Bapak Ibu. Saya sukanya tuh naik mobil yang jeep tinggi-tinggi. Ada polisi tidur nggak usah ngerem gitu, bruk gitu. Pengennya gitu ya. Saya karakternya gitu. Makanya pas dipromosiin sedan, saya nggak terlalu interest gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah jadi balik lagi, ketika Anda menjalankan usaha ini, Anda serius menjalankan usaha ini, ujungnya itu Anda mau kemana? Bahasa Jakartanya begin with the end in mind.
memulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini pertanyaan sederhana lagi. Siapa yang baru hadir di acara CM yang di depan? Ada? Ya, Bapaknya ya. Misalnya, Pak siapa Pak namanya? Arif. Pak Arif misalnya dari sini saya minta jalan kaki sampai, mana yang agak jauh ya? Taman Mini. Besok jam 12 siang. Kira-kira mau nggak Pak Arif? Enggak ya? Nggak maunya kenapa Pak? Panas. Nggak jelas, terus panas, apalagi? Jauh, terus ya macam-macam lah, nggak jelas, panas, jauh. Tapi Pak Arif misalnya, besok tetap jam 12 siang jalan kaki. Tapi begitu Bapak sampai Taman Mini, ada orang yang nunggu Bapak, langsung ngasih duit, 1 koper. Berapa ya? 500 juta deh. 1 koper langsung cash, dapat 500 juta. Mau nggak kira-kira? Mau ya? Wah langsung maulah gitu. Jadi besok itu ada yang jalan kaki ke sana, kena panas Jakarta. Jakarta tumben dingin banget ya, gitu. Sambil jalan gitu. Terus kena knalpot itu, Maya Sari Bakti itu, buat kan. Kok bau bunga mawar ya gitu. Padahal mah tetap aja bau asap. Ngerti nggak maksudnya? Dia bisa jalan kaki dengan santai, dengan riang gembira karena ada ujungnya. Ujungnya itu dia tahu bakal dapat 500 juta. Dan dengan 500 juta itu banyak yang bisa dilakukan yang sekarang belum bisa. Gitu. Nah itu analoginya, ketika Anda menjalankan usaha ini, tahu ujungnya mau kemana, Anda akan beda menjalankannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu yang saya selalu garis bawahin ke grup saya. Pas mulai, penting why-nya daripada how-nya. Penting itu kenapanya, kenapa lu mau berjuang di sini, bukan caranya gimana dulu. Karena orang itu kan selalu fokusnya ke teknis. Pak, cara prosesnya gimana sih? Cara follow up gimana sih? Cara ini gimana sih? Bukan itunya sebenarnya yang di ini. Balikin dulu kenapa lu mau berhasil, gitu. Kenapa Anda mau berhasil. Kira-kira gitu. Oke. Nah, di awal yang kita lakuin kan sebenarnya udah ada CD-CD-nya ya. User, selling, networking. Ya. User. Jadi marketing plan-nya baru pun tetap ini akan kita maksimalkan, kita budayakan. User pakai produk, selling kita jualan produk, networking kita bangun jaringan. Nah, kenapa perlu tiga-tiganya? Potensi terbesar bisnis ini salah satunya adalah kita bisa punya aset, setuju nggak? Kalau misalnya cuman mau dapat income puluhan juta, belasan juta, di luaran banyak. Tapi kalau mau punya aset, ya salah satu dari sedikit bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil itu bisnis ini. Kalau mau punya aset. Makanya saya, kalau ada grup yang mau konsul ke saya, terus dia fokus nanyanya gini, Pak, nanti saya akan bahas ya soal online, offline. Ada yang, itu jualannya gede Pak, jualannya segini, dapetin kami segini. Ini jualan pakai cek kesehatannya gede Pak, gini. Saya nanya, lu konsul sama gua, mau nanya-nanya soal bangun aset, atau cuman mau jualan? Saya bilang gitu. Kalau cuman mau jualan doang gak usah ngobrol sama gua, gak ada gunanya saya bilang gitu. Beneran, saya ngomong kayak gitu. Karena kalau misalnya yang di otak saya adalah orang join bis ini, yang mau ujung akhirnya dicapai adalah punya aset. Yang ngasilin penghasilan puluhan juta, ratusan juta sebulan, kerja nggak kerja bisa diwarisin. Kan itu salah satu potensi di bis ini. Nah jadi pertama yang kita lakuin user, kita pakai produk. Pertama kan buat sehat. Anda sadar nggak kesehatan tuh mahal banget. Banyak sekali orang yang uangnya punya banyak, tapi nggak bisa nikmati hidup gara-gara nggak sehat. Nyadar nggak? Contoh kecil. Mau makan gitu. Nih makan nih, udangnya enak banget gini-gini. Aduh, nggak bisa. Kenapa? Semurat. Darah tinggi. Sering nggak denger gitu? Makan kepiting enak banget nih, kepiting ini. Aduh, ini darah tinggi. Saya langsung asam uratnya kumat kalau gini. Jadi banyak orang nggak sehat. Jadi susah gitu. Hidupnya tuh nggak bisa dinikmatin. Itu satu. Termasuk buat Anda ibadah. Kalau nggak sehat bisa khusyuk nggak kira-kira? Kan kurang juga Bapak Ibu. Yang muslim. Lagi habis sujud, berdirinya susah, dengkulnya sakit banget gitu. Kelihatannya kayak kusuk, padahal nahan sakit Bapak Ibu. Aduh gitu kan. Kan susah juga ya Bapak Ibu. Paham gak maksudnya? Jadi kesehatan ini penting. Produk Tiansi minum, user pakai produknya. Budayakan di grup Anda pakai. Saya ingat sekali waktu saya bintang 4, 5, 6 zaman dulu. Saya suka ngelihat Pak Naga tuh minum produk, lagi jalan bareng minum Mooncort. Minum apa. Jadi saya ngelihat, oh Upline pakai ya. Terus di rumah Anda juga. Pastikan pasta gigi Anda, pasta gigi kita.
sabunnya kita gitu. Jadi kalau ada downline ke rumah, terus ngelihat, itu hal kecil kan. Di wastafel ada sikat gigi, ada pasta giginya. Merek kita apa bukan? Itu hal kecil. Tapi kalau grup ngelihat, gila upline gue Tiansi banget gitu. Kebayang ya Bapak Ibu ya, itu hal kecil. Nah terus yang kedua, selling. Nah saya kasih gambaran ke Anda. Selling ini, jualan, itu bisa offline, bisa online. Dulu waktu zaman kita mulai, sampai mungkin 2009-10, kita tuh anti banget selling. Dan ternyata itu, ini bahasa saya, kebodohan luar biasa buat saya. Dulu kita gini, kita bukan penjual, selling mah, gitu kan. Dulu gitu saya Bapak Ibu. Kalau mau beli ke stokis, saya nggak bawa produk. Bapak jadi apa? Saya network builder, saya bilang gitu kan. Pembangun jaringan, ngomongnya gitu. Jualan no, bangun jaringan yes gitu. Tapi faktanya zaman dulu, banyak orang kesulitan ketika dia mulai, belum punya downline, dan belum ada produk kejual sama sekali. Akhirnya sebulan ada bonus nggak? Nggak ada sama sekali. Banyak orang hirang di bulan pertama karena nggak ada bonus Bapak Ibu. Padahal yang namanya bisnis, kita perlu jualan, kita perlu layanin pelanggan. Contoh, kira-kira restoran, itu bisa besar omsetnya, itu dari pelanggan baru, apa orang yang sering datang terus? Yang bolak-balik ke situ kan, paham nggak Bapak Ibu? Jadi restoran pun perlu maintain pelanggan, untuk bisa omsetnya besar. Dia kan nggak mungkin tiap hari ngandelin orang yang baru datang ke restoran itu. Sama juga bisnis kita ini. Gitu. Omset kita jangan cuma dari new apps, tapi dari orang-orang yang repeat order, dari pelanggan. Jadi selling ini penting, bisa jualan. Nah zaman sekarang online ini luar biasa. Ini namanya perkembangan zaman. Jadi mau nggak mau Anda harus terbuka sama itu. Jadi ini saya ngomong, saya kan punya grup Bapak Ibu, ada yang ekstrim online, ada yang ekstrim offline. Nah saya ngomong yang ke online, bisnis kita harus online gini. Saya bilang salah juga pola pikirnya. Karena sampai detik ini produk kita masih banyak nyembuhin orang nggak? Masih ada nggak di grup yang asam urat sembuh, jantung sembuh? Masih ada tiap minggu. Jadi banyak orang-orang yang umurnya udah 40 ke atas yang butuh produknya dan tidak ngerti soal online gitu. Jadi faktanya tetap harus bangun jaringan juga. Dan bangun jaringan, ini saya sedikit bahas ya. Nanti bangun jaringan itu nggak bisa hanya dengan online. Tapi saya kasih gambaran ke online yang begitu. Tapi yang ke offline juga, ada grup saya yang offline, saya anti Pak sama online. Gitu. Ya jangan juga. Saya pernah baca di buku, kalau Anda bangun bisnis, itu nggak pakai sosial media, nggak pakai online zaman sekarang. Itu sama dengan Anda bangun bisnis tahun 90-an, nggak pakai telepon. Ngerti nggak? Analoginya itu gitu. 90-an kan semua bisnis pakai telepon kan, makanan delivery, Pizza Hut, delivery pakai telepon kan. Nah sekarang ini kan udah pakai online memang, ordernya seperti itu. Makanya banyak tempat-tempat belanja sekarang tutup kan. Karena orang di rumah, milih baju, ini bagus, kirim ukurannya ini. Kayak gitu memang sekarang. Jadi memang dua-duanya kita harus coba jalanin. Karena nanti grup Anda besar, kalau grup Anda besar, nanti Anda punya nggak grup anak muda kira-kira? Logikanya masuk nggak? Gini. Kan kalau yang online biasanya, yang online ini yang anak-anak muda kan. Generasi Z sama Y itu yang umurnya 20-an, 30-an. Saya ini generasi yang malas lihat HP lama Bapak Ibu. Balas-balesin BBM, ayo Kak peningginya, mau beli nggak lu gitu. Kalau saya gitu Bapak Ibu, memang nggak bakat jualan online gitu ya. Nggak mau bakat sih. Nah, tapi saya ngerti basicnya. Saya bisa ngasih tahu orang nih lu kalau mau jualan basicnya ini. Karena memang akan ada di grup yang tertariknya dari situ zaman sekarang. Jadi kalau Anda membatasi hanya saya grupnya offline doang, no online. Atau yang online saya grupnya online doang, nggak boleh offline. Itu kayak membatasi rezeki Anda sendiri. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi selling itu kalau saya bilang jualan itu bisa dua. Bisa jualan pakai alat cek kesehatan, Aku Live, Tians Live, Totok. Kalau di grup saya juga banyak yang pakai QRMA, Quantum, yang pakai magnet, yang dipegang. Itu dari awal instan Bapak Ibu, pakai alat-alat itu. Ini saya bahas soal selling offline dulu ya. Jadi saya kalau orang baru join, apa yang saya lakuin? Saya bilang, bikin daftar nama, yang SP tinggi undang, kita bikin home meeting.
Yang SP menengah, cari yang finansialnya 3. Yang duitnya di atas. Buat apa? Kita datengin, cek kesehatan, jual produk doang. Jadiin pelanggan. Jadi di awal saya nargetin orang baru untuk bisa jualan 3-5 juta sebulan. Kalaupun bulan itu dia nggak punya downline, bisa jualan 4 juta, bonusnya berapa? Kira-kira 1.200.000-an. Orang dapat bonus segitu, lumayan nggak? Lumayan. Itu sudah cukup membuat dia tidak berpikir untuk berhenti. Udah cukup membuat dia jalan terus, walaupun belum punya orang yang join misalnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi di awal saya ajarin itu, cek kesehatan. Dengan cek kesehatan, saya pribadi Bapak Ibu masih ngelakuin itu untuk nyari-nyari pelanggan buat saya sendiri. Dan justru kalau masuk ke kesehatan, itu bisa masuk kemana-mana. Saya kasih gambaran yang pernah saya lakuin. Saya punya grup kenalan, itu Mayor Angkatan Darat di Bandung. Mayor Angkatan Darat, dia join, tertarik produknya, terus saya bilang, Pak, kira-kira di markas, dia kerjanya di Bank Pushub. Bank Pushub itu bengkel pusat, pokoknya yang bikin radio-radio di Army, di Angkatan Darat. Pak, di markas kira-kira boleh nggak bikin cek kesehatan? Oh, tanya dulu ya ke kolonel, kata dia. Yang megang tuh komandannya kolonelnya. Begitu besoknya, bisa nih Pak, katanya yang penting memang alatnya bagus, cek kesehatan gini-gini. Saya datang tuh sendirian ke markas tentara Bapak Ibu. Karena ini teman saya langsung, temannya adik saya, jadi nggak ada apa-apanya lagi, langsung saya sendiri. Itu ternyata yang ngantri hari itu sampai 50 orang. Saya ngecek sendirian tuh, dari jam 9 sampai jam 1. Laptopnya sampai ngeheng Bapak Ibu. Otak saya juga udah ngeheng gitu. Tapi cepet banget kayak gitu tuh. Langsung beli produk. Nih Pak, Asam Murah tuh produk di situ Pak. Gitu. Ya dengan taktik ini ya, misalnya gini, taktik saya tuh. Yang dicek kan yang atasannya. Wah, saya darah tinggi ya, gini. Produk yang bagus buat saya apa gitu. Kan pangkatnya yang paling tinggi tuh. Ada Pak, Grab, cuma mahal Pak. Oh nggak apa-apa, katakan gengsi Bapak Ibu kalau dia bilang nggak punya duit, ngerti nggak? Itu kan di bawahannya semua, ngerti nggak? Itu taktik saya. Ada Pak, cuma mahal, 700-an Pak. Oh nggak apa-apa, oh iya ada Pak, ini Pak gitu. Langsung ngasih duit gitu, ngerti nggak? Nah, itu contoh-contoh aja, hal-hal simple. Kalau Anda ngelakuin biasa itu ntar alamiah, jalan sendiri kayak gitunya. Jadi itu bisa dapat 8 juta, 9 juta, sekali sehari itu doang, 3 jam, 4 jam gitu. Kira-kira salah nggak ngelakuin itu? Ya enggak lah, bagus omset gitu kan. Dan dari situ kalau saya taktiknya dari yang udah dicek, saya langsung ngomong, Pak itu tadi baru cek kesehatan, baru kesehatannya. Buat Bapak Ibu yang kira-kira tertarik buat dapat produknya gratis, jalanin bisnisnya, nanti saya jelasin bisnisnya, besok saya kesini lagi. Jadi yang dicek berapa puluh orang, paling sisa 10, 5 orang yang pengen tahu bisnisnya. Tapi 5-10 orang itu pasti join, kan udah beli produk, ngerti nggak? Dan ada omset jualan yang belum dimasukin kemana-mana, ngerti ya maksudnya ya? Omset jualan kemarin kan masih ada, ibaratnya bon gantungnya mau dimasukin kemana aja bebas. Itu contoh jualan offline. Dan Bapak Ibu, saran saya dalam waktu setelah join, paling lama 2-3 bulan, itu sudah harus punya pelanggan targetnya 20 Bapak Ibu. Mulai punya target, punya pelanggan 20. Ingat soal fokus jam tadi, ngerti nggak? Kalau kita fokus ke jamnya, dapat jamnya. Kita fokus ke warnanya, dapat warnanya. Kalau kita fokus punya pelanggan, saya yakin dapat juga. 20 pelanggan, satu pelanggan itu beli Mooncort, kalsium apa, 500 sampai 1 juta. Kalau 20 wajar nggak? Kalau kita punya omset sebulan itu 10 juta, kira-kira hitungannya. Nah, sekarang gini coba bayangin. Kalau tiap tutup buku, Anda punya bon gantung, omset yang mau bebas dimasukin kemana aja, 10 juta. Enak gak kira-kira? Wah Hongkongnya kurang, gold 1, tenang ada 5.000. Ngerti gak maksudnya? Jadi gak salah kita nambahin omset, tapi dari omset jualan. Jadi selling itu penting buat orang memang mau bangun bisnisnya. Andanya harus punya jualan. Dan kebayang gak kalau diduplikasi? Anda punya omset 10 juta. Punya grup 10 orang yang punya omset 10 juta pelanggannya. Sebulan berapa? 110 juta. Dari pelanggan doang, belum dihitung dari new apps. Ngerti ya maksudnya? Kan ngeri omsetnya kalau kayak gitu. Jadi tadi yang saya bilang, jangan anti jualan, jangan anti networking. Ya. Kalau saya bilang ambil tengah-tengah. Semuanya perlu seimbang. User, selling, networking.
Nah terus kalau yang online, sekarang kan sosmednya dan marketplace-nya banyak. Ya bisa lewat Instagram, Facebook Ads, ada yang lewat SEO, Search Engine Optimizer. Ikut-ikut aja trending di sana. Intinya kalau online, kalau Anda mau berhasil, mau nyari cara, Anda harus ngulik. Jadi jangan juga mikir, wah online mah gampang gini, cobain. Ya kalau kata orang-orang lain cobain aja. Itu susah Pak, nguliknya itu susah, cari caranya itu susah. Perlu belajar juga. Grup saya ada tuh yang di kampung-kampung gitu kan. Pak saya mau belajar online, kemarin ikut training Pak. Ngerti nggak lu? Enggak Pak, ya apa-apa, yang penting ikut dulu saya bilang gitu kan. Ikut training apa? SEO katanya. SEO Pak gitu. Sedangkan handphone aja masih zaman dulu Nokia dia mulai gitu, ngerti nggak? Tapi ya nggak apa-apa Bapak Ibu, namanya kan orang belajar gitu. Jadi online ini jangan dipandang negatif juga. Faktanya dunia sekarang memang sudah arahnya ke sana juga gitu. Jadi Anda jualan online, saran saya kalau mau belajar, ngulik sendiri. Cari caranya sama upline yang memang bisa. Oke, nah tapi juga tadi selling ini jangan jadi patokannya dari situ doang. Yang kita lakuin untuk punya aset adalah yang ketiga. Apa itu? Networking, bangun jaringan. Itu yang membuat jaringan kita bertumbuh dan jadi aset nantinya. Dan kita baru bangun jaringan penjual juga, ngerti kan maksudnya? Kita bangun jaringan, jaringannya diajarin jualan, diajarin bangun jaringan, diajarin jualan lagi. Kan jadi isinya besar dan gemuk, maksudnya per orangnya itu omsetnya gede-gede. Ngerti ya? Kalau dulu zaman saya belum membudayakan di grup jualan, punya pelanggan dan lain-lain. Misalnya gini, omset 100 juta itu dari new app 100 orang. Analoginya gitu, hitung-hitungannya dulu. Sekarang bisa omset 100 juta, new apps-nya paling cuma 20, 30, udah cukup. Karena sisanya dari orang yang layanin pelanggan. Dan ada yang jualan online juga. Nah, dulu kelemahan yang hanya jaringan tahu apa enggak? Yang orang-orang dulu mungkin ingat. Kelemahannya itu kalau lebaran sama tahun baru Bapak Ibu. Jadi omset lagi segini, lebaran, wah semuanya fokus ibadah, fokus mudik, gak ada home meeting. Akhirnya omsetnya hilang setengah. Itu dulu selalu kejadian kayak gitu. Karena omset terjadi hanya dari orang yang baru join. Semoga orang yang baru paham. Ya. Begitu lebaran kan puasa lebaran itu kan orang fokus ibadah, jarang home meeting. Seminggu habis lebaran juga masih ketemu keluarga. Home meetingnya sedikit, akhirnya omsetnya turun. Tapi beda nggak? Kalau grup yang pas lebaran itu memang udah punya pelanggan rutin. Justru kan puasa butuh nih suplemen. Pelanggannya malah belanja lebih banyak daripada bulan lain. Omsetnya bisa stabil nggak kira-kira? Bisa. Masuk ya, logika saya masuk ya. Jadi tadi selling, baru terakhir yang namanya networking. Nah, di networking ini Bapak Ibu, kalau saya bilang membangun networking ini untuk cari prospeknya bisa dengan cara di sosmed, di media sosial, di Facebook, di apa kan bisa kan? Pasang muka upline, pasang muka Anda sendiri, pasang kalimat-kalimat motivasi, nanti ada yang tertarik inbox Anda, bisa nggak masalah. Dengan bangun cari prospek dengan online bisa. Dengan cara saya yang sampai detik ini saya lakuin, prospektin juga bisa. Ketemu orang, saya tuh di mana aja Bapak Ibu udah otomatis kayak ada auto text-nya gitu ngomong, ngerti nggak? Kalau online kan auto text tuh. Saya tuh bibir saya tuh auto text kalau ngomong sama orang. Tinggal dia pencet ini ngomong ini ngomong ini gitu. Saya pernah kemarin nih beberapa bulan kemarin itu saya sama anak saya sama istri saya nginep di Dago. Di hotel di Dago. Terus jalan-jalan, malam jalan kaki kan trotoarnya gede tuh sekarang enak. Jalan, masuk ke S1R. Terus pas mau bayar ke kasir, istri saya bilang, aduh ada kabar baik sama kabar buruk. Kenapa? Kabar buruk dulu deh. Itu si Raya, anak saya namanya Raya, ada mainan bebek-bebekan, dipegang sama dia jatuh. Paruhnya patah. Harganya berapa? 800 ribu. Mahal juga saya bilang. Tapi ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Tadi ketemu sama asisten manajernya di S1R. Katanya, oh ini adiknya yang jatuhinnya. Gak apa-apa lah. Ini masih dalam lingkup tanggung jawab kita dan masih dalam wewenang kita. Dilem aja lah paruhnya. Jadi gak usah ganti. Oh gitu saya bilang.
Mana orangnya? Saya bilang gitu. Saya langsung nyari orangnya. Dalam hati, wah bagus nih orangnya bisa diprospek gitu. Langsung gitu Bapak Ibu. Nah terus pas ketemu beneran. Jadi silakan. Jadi pas ketemu saya langsung bilang, Pak makasih ya Pak. Anak saya jadi saya nggak harus bayar gitu. Oh nggak apa-apa kok, masih dalam ya apa kendali saya gini. Oh ya gitu Pak. Ini gini Pak, saya kebetulan geredaknya di bidang kesehatan. Saya ambil teh sebelumnya di mobil, 1 box. Saya bilang, ini sebagai tanda makasih saya buat Bapak. Nih buat Bapak Pak, bagus Pak. Saya kasih aja teh. Teh kan 130.000. Kan daripada bayar 800.000 nggak? Ngerti nggak Bapak Ibu? Kasih aja tehnya. Emang saya kasih udah. Pak saya kasih gini. Ini buat kesehatan bagus Pak. Cuman kalau Bapak pengen tahu, ada bisnisnya loh Pak, bagus. Boleh nggak sharing-sharing? Ya udah, besoknya janjian. Besoknya dia yang WA saya, Pak jadi ketemu nggak? Saya udah pulang kerja nih, boleh Pak jadi ketemu. Saya presentasi, join silver langsung Bapak Ibu. Ngerti nggak? Ini kejadian nggak saya karang-karang gitu ya. Dari kecelakaan itu anak saya, jadi orangnya join silver gitu. Nah itu kan prospecting offline. Saya masih lakuin. Saya nyuci mobil, ganti ban gitu kan. Ada orang nunjuk, mobilnya bagus Mas. Iya Pak, saya soalnya sering jalan-jalan sih. Waktunya bebas gitu. Kan dia langsung nanya kan, emang kerjanya apa? Jualan teh saya bilang. Saya ngomong teh aja. Ngomongnya cuma teh doang, ya tehnya bagus gini. Ada nggak tehnya? Oh kebetulan ada di mobil. Padahal ada terus Bapak Ibu, nggak kebetulan gitu. Akhirnya dia beli gitu. Jadi kalau saya gitu, makanya saya bilang kayak autotext. Udah gitu aja ngomong sama orang gitu. Di bandara saya jual teh udah hampir 100 kali. Jual 100 box. Iya. Masuk ke smoking area gitu kan. Udah lama Pak ngerokok Pak. Udah 20 tahun. Banyak juga racunnya ya Pak. Saya bercandain gitu Bapak Ibu. Saya punya nih anti racunnya gitu. Nah itu gaya sanguin Bapak Ibu. Sanguin tuh bisa kayak gitu. Ngeledek orang tapi mukanya kan ketawa. Kalau melankolis jangan coba-coba Bapak Ibu. Anda ngomong sudah banyak juga racunnya tapi mukanya serius. Orang langsung marah. Apa-apaan kamu? Baru kenal udah begitu gitu. Ngerti gak maksudnya? Jadi tiap orang tuh punya ini sendiri. Jadi networking ini bangun jaringan, nyari prospek itu caranya bisa macam-macam. Tapi untuk membina prospek itu, untuk bangun hubungan, untuk membangun grup yang besar, Anda harus tetap offline. Kalau sampai detik ini saya berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena Anda bangun grup ini kan jangka panjang. Kayak gini, saya di Bandung, ibu saya di Jakarta tinggalnya sama bapak saya. Saya bisa WhatsApp call, bisa line, bisa teleponan. Tapi kan beda kalau saya ketemu, saya cium tangan, saya mijitin dia, peluk dia. Beda gak rasanya? Beda. Anda bangun bisnis ini, itu kalau cuma lewat handphone, lihat-lihatan sama downline Anda, Anda itu beda dengan Anda ke rumahnya. Kenal istrinya, kenal anak-anaknya. Terus ngomong, ayo doain ya suaminya, kita bangun bisnis bareng. Itu kedekatan hubungannya beda gitu. Jadi tetap harus dibangun dengan offline menurut saya. Untuk bangun jaringannya, untuk membinanya gitu. Tapi nyari prospeknya mau online mau offline silakan aja. Tadi yang saya bilang, untuk nyarinya mah bebas. Jadi kalau saya bilang zaman sekarang ini jangan, cara online salah, cara offline salah. Jangan, dua-duanya menurut saya ada positif dan ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Dan dua-duanya bisa Anda lakuin gitu. Jadi gambarannya kayak gitu, user, sharing, networking. Karena faktanya sekarang banyak yang bangun jaringan online juga kan, banyak yang TKW, TKI. Faktanya jalan nggak? Jalan juga gitu. Jadi ya itu, balik lagi. Nah, tadi ya, begitu Anda sudah punya yang namanya pekerjaan buat networking. Sebenarnya kalau networking, kita bangun jaringan, kerjaan kita apa sih? Ngundang orang, presentasi, follow up kan itu kan teknisnya sebenarnya. Bener nggak? Undang orang, presentasi, follow up. Nah, presentasi buat dapetin follow up. Follow up buat dapetin presentasi berikutnya. Nah, kalau presentasi itu sebenarnya polanya agak mirip. Home meeting sama presentasi itu agak mirip. Jadi, saya kalau presentasi ya mulai dengan opening. Misalnya prospeknya 3 orang nih. Ya saya opening, ngomong dulu apa kabar. Kan nggak bisa datang-datang, Pak saya ada bisnis Pak, kan nggak gitu kan. Bikin nyaman dulu suasananya. Kalau lagi musim bola, bahas bola. Tapi kalau nggak ngerti bola, jangan-jangan coba bahas gitu Bapak Ibu ya. Terus udah opening, udah enak, baru ngomong, Pak kebetulan saya ada bisnis, seperti yang dijelaskan sama rekan Bapak. Ini di awal saya selalu buka dengan slide ini. Kalau saya ngomong gitu, 2 kunci, sehat sama sejahtera. Kira-kira bener nggak Pak? Kalau orang kerja, bisnis, pasti ngejar ini, sehat sejahtera. Kan jawabannya pasti betul nggak? Jadi saya tuh sering ngasih pertanyaan, yang jawabannya saya udah tahu pasti itu.
Nggak saya ngomong, tapi dia yang ngomong. Misalnya gini, kalau secara kesehatan gitu, kalau Bapak lebih baik mencegah apa sakit duluan Pak? Jawabannya apa? Lebih baik mencegah, kan gitu kan. Jadi saya nanya, tapi dia yang jawab gitu. Jangan kita baca PowerPoint atau flip chartnya. Ngerti nggak maksudnya? Biar dia yang ngomong gitu. Terus misalnya udah masuk ke bisnis. Menurut Bapak kalau dibandingin buka franchise, bisnis kita ini modalnya besar atau kecil Pak? Dia jawab apa pasti? Kecil, kayak gitu. Jadi yang ngomong dia sendiri. Terus tanya lagi, di awal tadi yang prioritas, kan suka yang slide itu kan, yang apa sih rencana masa depan Anda apa sih tulisannya? Apa impian Anda? Ada yang punya usaha sendiri, terus pensiun dengan tenang, bantu orang lain gitu kan. Nah, saya biasanya nanya di situ, Pak saya dulu, biar dia jawab saya ngomong saya dulu waktu mulai bisnis ini, pengennya keluar negeri Pak, sama pengen bebas uang bebas waktu. Kalau Bapak pengennya apa ya dari pilihan ini? Kalau boleh milih 2 Pak. Orang digituin milih nggak biasanya? Milih. Pilihannya itu misalnya saya pengen bebas waktu, bebas uang. Saya pengen pensiun dengan tenang. Nah itu Anda kunci, oh gitu ya Pak. Jangan begitu, saya pengen bebas uang, bebas waktu. Ya kalau gitu Bapak jangan jadi karyawan, berhenti aja. Jangan kayak gitu Bapak Ibu, jangan langsung ditembak. Simpen aja gitu. Simpen dulu. Nah nanti pada saat Anda ngejelasin bisnis, bisa masukin gitu. Pas bintang 8, ini bintang 8 Pak, potensi income-nya 20-30 juta sebulan bisa 40-an. Kalau Bapak dapat 40 juta sebulan, kira-kira mau tetap kerja apa pensiun Pak? Pensiun dong, ngerti nggak maksudnya? Jadi biar dia yang jawab gitu. Anda kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, gampangnya. Nah terus abis itu One Vision jelasin cara kerja kita sudah ada di One Vision, tinggal ikutin aja. Nah presentasi mah polanya gitu doang. Nah yang perlu dipelajari lebih lanjut itu follow up sebenarnya. Follow up itu tiap orang beda-beda soalnya. Dan saya sering sekali ngalamin orang itu follow up dari negatif banget sampai positif. Beneran. Baru tuh minggu lalu, nggak tahu orangnya ada nggak. Minggu lalu saya nemenin grup saya di Bandung, habis OP itu follow up. Saya kan udah diomongin kan, ini teman gua kerja Pak dulu di Jakarta, sekarang tinggal di Bandung gini-gini. Oke, pas saya datang duduk gini, Pak katanya temennya Bapak ini ya, gitu. Ngangguk, nggak ngomong Bapak Ibu. Dulu teman sekantor, buset saya bilang. 4 pertanyaan saya, cuma ngangguk doang, kagak ngomong Bapak Ibu. Saya bilang, wah asik juga nih saya bilang. Akhirnya saya tanya, Pak udah berapa lama kerja di sana? Kan nggak mungkin ngangguk juga Bapak Ibu. Berapa lama kerja di sana? Gitu, nggak mungkin. Akhirnya dia mesti buka mulut kan gitu. Nah dia ngomong ya, akhirnya dia ceritalah. Cerita macam-macam soal dia sering ke Bangkok. Bangkok bagus banget, mau jadi warga negara. Thailand juga ini, kayak itu negara terindah di dunia gitu. Udah cerita macam-macam, karena orangnya agak sanguin juga. Tapi karena saya sanguin, saya isengin juga. Emang begitu dia bilang, pokoknya itu kota terindah di dunia. Emang pernah ke kota lain Pak? Di Eropa gitu, di Australia? Belum sih. Wah kalau gitu jangan bilang terindah kan belum ada perbandingan, saya bilang gitu. Iya juga ya, iya juga ya. Akhirnya beliau itu awalnya gitu, saya tuh udah pernah Tiansi zaman dulu. Kan orang tuh sering kan pas follow up itu ada kendala-kendala yang di awal negatif. Saya kalau kayak gitu saya iyain aja. Itu makanya follow up tuh jam terbang Bapak Ibu. Anda perlu dengerin, nggak pakai emosi. Jadi maksudnya kalau Tiansi, itu kan penipuan gini. Jangan langsung maksud Bapak apa gitu. Jangan gitu Bapak Ibu. Iyain dulu aja gitu kan. Jadi dengerin dulu aja ngomong, oh gitu ya Pak, oh gitu ya. Seringkali itu cuma perlu didengerin doang. Nggak perlu dibahas selanjutnya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dengerin aja dia ngomong apa gitu. Saya pernah ditipu. Duit saya disuruh bayar 2 juta, produk yang lama banget nyampenya. Terus, pokoknya kalau ada yang nyuruh saya positif, saya siram air panas. Ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Oh gitu ya Pak ya, ya gini. Tapi akhirnya setelah saya ngobrol panjang lebar, entah gimana terakhirnya dia closing. Beli Vitaline, beli ini, ngerti nggak maksudnya? Nah kalau ditanya ke saya, gimana sih Pak caranya? Saya juga nggak bisa jelasin dengan teori gitu loh. Follow up itu seni kalau saya bilang. Jadi ya Anda mesti coba dengerin, mesti ini gitu. Kan beda-beda penanganannya, ibu-ibu beda, bapak-bapak beda, karyawan beda, direktur beda, mahasiswa beda. Kira-kira kayak gitu. Kalau mahasiswa kan dulu teman saya tinggal dipanas-panasin.
Mau nggak lu jalan-jalan ke luar negeri? Nanti kita ngopi bareng di Eropa gitu. Oh ya gitu ya, iya asik nangkring-nangkring di sana gitu kan. Semangat gitu kan bisa Bapak Ibu. Atau saya panasin, masa tuh emak-emak bisa kita kagak bisa? Potong aja kalau nggak bisa, saya bilang gitu kan. Bisa, kalau ke teman mahasiswa kayak gitu bisa. Cuman kalau saya prospeknya bawa-bawa bisa nggak? Pak masa kalah sama ibu-ibu, potong aja Pak gitu. Langsung negatif dia Bapak Ibu ya. Nah jadi intinya follow up ini, bangun jaringan ini kan follow up. Dan follow up itu tidak hanya buat orang join loh. Tidak hanya fokusnya membuat orang join. Setelah join kan di follow up buat jalan, betul nggak? Setelah jalan di follow up buat jadi CP, buat jadi royal, buat jadi crown. Itu kan jalan terus follow up itu, nggak cuma sekali. Nah tadi yang saya bilang, untuk cara cari omset, buat cara prospek, menurut saya sekarang udah macam-macam caranya. Offline bisa macam-macam, online bisa macam-macam, silakan cari caranya. Cuman polanya di One Vision adalah kita ngerjain dengan 7 langkah, kita edifikasi, konsultasi, no crosslining, dan kita bangun bisnis dengan namanya PBO, Peta Bisnis One Vision. Kita sepakat dengan itu gitu, PBO, CP, Royal, Crown. Karena gini, saya ingat omongan Pak Naga, kaki jadi itu omsetnya 100 juta ke atas, dan di situ ada 3 orang Crown. Ingat nggak omongan saya? Dihitung kaki jadi, itu kalau omsetnya di atas 100 juta, ada 3 orang Crown atau 1 ambasador. Bisa dibilang kaki itu sudah jadi. Insya Allah ditinggal pun udah cukup stabil. Jadi ada parameternya. Jadi kalau orang ada yang jago jualan, 150 juta, tapi nggak ada royalnya, itu nggak dihitung kaki jadi. Menurut PBO, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kaki jadi itu orangnya juga jadi, kita kan nggak bentuk leader. Nah itu yang mau kita bangun ke depannya. Kira-kira kalau Anda punya 4 kaki, per kakinya ambasador. Anda peringkatnya apa tuh? Majesty, tapi kan super majesty menurut saya. Iya kan? Kan 4 crown tuh udah majesty kan? 4 crown. Kalau 4 ambasador kan keren banget. Kira-kira stabil nggak bisa Anda? Stabil banget nggak? Stabil kan? Nah itu yang mau kita kejar di sana. Makanya ada pola, dan yang membuat kita punya aset, kita punya OV. Kita punya orang-orang tuh, tepuk tangan buat IO di belakang sana Bapak Ibu ya. Kita punya orang-orang yang udah lama di TNC, bantuin kita. Lama di OV. Bantuin nyetingin alat. Anda tahu nggak ini disettingnya dari jam berapa? Dari malam sampai subuh, baru beres. Anda kan tinggal duduk. Tinggal bayar, duduk, nikmatin acara. Benar nggak? Nah kalau nggak ada support system, sulit sekali untuk bisnis kita jadi aset. Jadi kita bersyukur sekali lagi ada One Vision. Kita ikutin aja, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot bikin sistem sendiri, cari sistem sendiri. Ikutin aja OV yang udah terjadi Bapak Ibu. Menurut saya sih seperti itu. Karena kita sepakat dengan cara PBO. Bangun bisnis dengan cara yang mudah, sederhana. Tahu soal raja kan? Raja yang selalu menang perang, ceritanya tahu nggak? Nggak tahu ya. Raja ini selalu menang perang. Tiap mau perang pokoknya dia menang terus. Ternyata rahasianya tiap mau perang, dia kumpulin pasukannya. Terus dia jelasin strateginya, gimana mau perangnya gimana. Dia panggil pasukan yang paling on Bapak Ibu. Dipanggil on sini on gitu, datang kan on set gitu. Begitu datang dijelasin, gini, ini panglima perang mau perang kita, coba jelasin. Ini kita perang ke sini, 3 hari kita ngecamp di sini, air di sini, di utara, terus kita gerak ke selatan. Di selatan kita di sana camp 2 hari, sungainya ada di barat. Nah kita baru gerak berapa kilo ke sini dan jelas, pokoknya dijelasin strateginya. Ditanya si On, ngerti nggak On? Oh ngerti jenderal, siap katanya. Oh yaudah, kalau lu ngerti berarti semua pasukan ngerti gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Kan itu strateginya harus dibuat sederhana. Yang paling blow on aja ngerti, berarti semua pasukan ngerti gitu. Nah strategi yang hebat itu bukan strategi yang canggih. Tapi cara kerja atau strategi yang setiap orang bisa lakuin. Ngerti ya maksudnya Bapak Ibu ya? Jadi kalau bikin yang canggih-canggih, malahan menurut saya ya tergantung sama dia nantinya. Dia bisa, orang lain belum tentu bisa. Jadi sekali lagi ikutin aja cara kerja One Vision. Toh sudah terbukti kok orang-orang yang bertahan dan punya bisnis besar tuh ya di One Vision ini. Ya tepuk tangan buat OV ya, One Vision. Nah kalau gambarannya, kalau saya pribadi, ini jangan ambil konsultasi dari panggung ya untuk marketing plan baru ini. Saya ke grup itu nyaranin bangun 4 kaki dan 2 jalur. Jadi kakinya 4, di placement ke 2 jalur.
Kenapa kakinya 4? Karena dari dulu memang kekuatan orang untuk awal bangun bisnis ini sampai ini, dia jadi 4 dulu bangunnya, kekuatannya. Sambil part time, sambil kuliah, kerja itu 4. Dan 4 itu kita jadi apa? Bisa lebih nggak? Bisa. Director XDR kan 4, bener nggak? Jadi dengan bangun 4 itu, kita sudah menuju ke director dan XDR. 4 kaki. Tapi tetap di awal jalurnya 2 aja. Kenapa? Gini sederhananya. Kalau kita platinum, jalur itu potensinya kan seminggu 65 juta. 65 juta itu, ini saya sangguin tapi saya suka ngitung Bapak Ibu ya. 65 juta di kaki kedua itu butuh omset berapa? Tahu nggak? Pairingnya. Kalau 600 itu udah lebih karena 66 juta 11%-nya. Cuman 590 lah kurang lebih butuhnya. Artinya ya anggap aja 600 juta lah tiap minggu. Berarti kalau kali 4 sebulan berapa? 2,4 miliar. Itu hanya dari omset perkembangan. Belum penjualan. Jadi orang itu harus punya kira-kira omset 5 miliar untuk bisa dapat bonus pairing maksimal sebulan. 5 miliar masih jauh nggak kira-kira? Jauh banget. Makanya di awal bangun 2 jalur aja. Karena saling ngebantu Bapak Ibu. Si X sama Y. 2 kaki yang berbeda. Tapi ditaruh 1 jalur. Si X baru join, Y baru join. Y baru join, X punya orang lagi. Ditaruhlah Z di bawahnya Y. Ditaruhlah ada lagi, si Z punya orang lagi. Enak gak follow up-nya kira-kira? Ngomong ke Y, lu kan belum gerak. Coba dicek di TMS. Begitu dibuka, udah ada omset 5.200 PV nih. Dari mana? Itu ada 2 orang silver join. Ayo tuh ngejar Hongkong tinggal 10 di kiri sama 5.200 lagi. Tembus Hongkongnya. Semangat gak kira-kira orangnya? Semangat. Jadi itu yang membuat marketing plan kita ini luar biasa. Karena jalur tadi. Saya di grup ada beberapa kaki, yang beda kaki itu 4 jaringan berbeda, tapi 1 jalur Bapak Ibu. Wah itu seru Bapak Ibu. Ya. Bahkan ada di grup saya, bikin nama grup WhatsApp, jalur Gaza. Itu jalur perang katanya. Pokoknya negatif dikit di-kick dari WA-nya. Ini jalur perang, jalur pejuang. Makanya namanya jalur Gaza Bapak Ibu. Gitu ya, macam-macam terserah lah. Intinya 4 kaki, 2 jalur. Kalau saya kayak gitu. Jadi konsultasiin sama plan Anda. Kakinya tetap 4. Kenapa? Karena kita ngejar God Lion. Tapi dengan 2 jalur yang kuat aja, kita bisa dapat income 260 juta sebulan. Oke? Nah, terus kalau kita lihat reward. Reward sekarang ini kan selalu ngelihatnya jalur dan GPV, betul nggak? Coba perhatiin. Semua reward itu ada syarat PPV, jalur, dan GPV. GPV itu side volume, di luar yang peringkatnya sama biasanya. Makanya tadi saya bilang, perlu Anda punya kemampuan bangun jaringan, bangun jalur yang benar. Perlu juga Anda punya kemampuan menjual. Jadi kalau syarat GPV kurang-kurang, tapi Anda punya pelanggan, Anda bisa jualan online. Salah nggak GPV-nya 10 juta, kurangnya, masukin aja 10 juta, jualan gue ada 15 juta kok. Salah nggak kira-kira? Enggak, yang salah itu kurang 10 juta, ngutang dulu deh. Gitu. Saya kan stokis, suka banyak yang nyari utangan Bapak Ibu soalnya. Jadi tahu Bapak Ibu ya. Nah, mendingan Anda cari basicnya gitu. Apa cara jualannya, seperti itu. Jadi ngejar reward itu jauh lebih mudah. Oke, nah terus di bisnis ini Bapak Ibu balik lagi, yang saya bahas tadi itu teknis. Mungkin kebanyakan buat orang baru nggak apa-apa, terima yang bisa Anda terima aja. Pahamin yang Anda bisa pahamin sekarang, yang penting jalan aja. Ya, yang penting Anda gerak terus. Orang hebat di bisnis ini, orang yang jago bicara, karismatik dan lain-lain, bisa kalah sama orang yang kerja keras. Bisa kalah sama orang yang konsisten di sini. Kita nggak nyari orang hebat, kita nggak nyari pelari maraton sebenarnya. Kita nggak nyari pelari sprinter, kita nyari pelari maraton. Soalnya banyak orang, yaitu sprinter. Habis VS, nanti habis VS kan banyak yang matanya berkaca-kaca. Pokoknya saya mau berhasil di sini. Mau kasih orang tua, umroh peluk. Pelukannya kencang banget sampai ingusnya meler-meler di sini Bapak Ibu. Terus itu pelukan itu Bapak Ibu, itu pelukan terakhir sama dia. Minggu depan di WA nggak dibales, di telepon ayo ngundang, nggak diangkat-angkat gitu. Kan sering kayak gitu, pelari sprinter tuh kayak gitu, cuman panas di awal doang. Kita nyari pelari maraton yang mau berjuang sampai garis finish.
Dan di bis ini luar biasanya, siapapun yang sampai garis finish dihargain, betul nggak? Benar. Di luaran Bapak Ibu, gini, di luaran orang itu kalau juara olimpiade, yang diingat namanya juara berapa? Satu doang, 2, 3 juga nggak keinget, yang dapat perak, dapat perunggu nggak. Apalagi juara harapan 1, harapan 2 itu mah 17 Agustusan buat anak kecil gitu. Banyak orang berlatih belasan tahun, puluhan tahun gak juara, gak diingat sama sekali namanya. Lewatin garis finish gak orangnya? Lewat. Nah tapi di bis ini siapapun Anda, bintang 8 misalnya, terima reward, naik panggung, tetap dihargain gak? Mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun jadi bintang 8 ekstrimnya, tetap naik panggung gak? Kan gak di bintang 8 yang sudah lama sekali 10 tahun, gak ada Bapak Ibu, naik naik aja gitu. Tetap dihargain kan gitu kan. Jadi intinya buat saya di bis ini itu menarik karena siapapun yang sampai garis finish itu dihargain. Siapapun Anda, backgroundnya Anda apapun. Makanya tadi jalanin aja, berjuang aja Bapak Ibu. Buat orang-orang yang sudah mungkin agak ngerasa lama di bis ini, pernah tahu kisah burung Raja Wali nggak? Burung Raja Wali itu hidupnya sampai 70 tahun. Tapi pas 40 tahun dia harus melakukan perubahan menyakitkan supaya umurnya bisa diperpanjang sampai 70 tahun. Apa yang dia lakuin? Dia terbang ke puncak gunung lebih tinggi, yang tinggi, biasanya nyari gua. Kenapa? Karena paruhnya itu sudah terlalu panjang, jadi terlalu bengkok, bentuknya udah nggak cocok buat makan. Kuku kakinya juga udah terlalu panjang. Bulu-bulunya juga sudah mungkin kurang aerodinamis kalau terbang. Akhirnya dia di sana, ini kejadian beneran ya, itu harus mematahkan paruhnya Bapak Ibu. Ke batu, dipatahin gitu. Pak, dipatahin paruhnya, paruh yang tuanya itu patah. Selama patah itu dia harus puasa, nggak bisa makan. Tapi selama itu paruh yang lama patah, paruh yang baru akan numbuh. Bulu juga sama, dicabutin bulunya. Sehingga bulu yang baru numbuh, kukunya juga dipatahin, kuku yang baru numbuh. Proses itu menyakitin Bapak Ibu. Tapi karena proses itu, dia yang sudah umur 40 tahun, begitu dia paruhnya tumbuh, kukunya tumbuh, bulunya tumbuh, dia bisa hidup 30 tahun lagi, jadi 70 tahun. Kita bisa belajar tuh dari alam seperti itu. Kalau kita sudah lama ngerasa gini-gini aja, ya analoginya aja, kita harus berubah Bapak Ibu. Jangan Anda bentur-benturin ke tembok gitu, enggak kan enggak punya paruh juga gitu. Tapi Anda harus berubah gitu, harus ada yang Anda lakuin lebih. Kalau saya tanya, sudahkah Anda prospecting tiap hari? Sudahkah Anda ngelihat dream book Anda? Sekarang di HP. HP Anda tuh kalau bisa wallpapernya dream Anda. Yang ngejar Hong Kong, wallpapernya Hong Kong. Yang ngejar motor, wallpapernya motor. Yang ngejar Australia, wallpapernya Sydney Opera House. Jadi tiap ngelihat HP, ngelihat goalnya. Paham gak maksudnya? Membuat kita fokus, ingat soal jam tadi. Sudahkah Anda ngelakuin prospecting rutin, nambah daftar nama? Sudahkah Anda jadi goal planner? Sudahkah 15 planner? Gak usah dijawab ya, dipikirin aja. Sudahkah Anda punya impian yang kuat, yang kalau Anda ingat bisa ada hasrat buat ngejar itu? Jadi di sini tuh banyak yang sebenarnya bisa kita lakuin hal basic, tapi lakuinnya lebih gitu. Di sini juga kita bisa belajar sama yang namanya ikan salmon. Tahu nggak ikan salmon itu kan hidupnya di laut. Tapi waktu mau bertelur dia kemana? Pernah lihat National Geographic nggak sama Animal Planet? Dari laut Bapak Ibu. Dia itu ke sungai, ke hulu. Dia ngelawan arus. Untuk apa? Untuk bertelur. Jadi dari laut dia ngelawan arus. Kadang ada air terjun, dia loncat ngelewatin air terjunnya. Kadang ada beruang yang ngambilin ikan salmon, itu dia lewatin beruangnya. Untuk apa? Untuk sampai ke hulu sungai, di atas gunung, dan dia bertelur di situ. Itu alamiahnya kayak gitu. Dan saya belajar dari ikan salmon itu, ikan yang hidup, itu berani ngelawan arus Bapak Ibu. Punya kekuatan. Tapi ikan yang mati ikut arus kebuang gitu. Kita di sini kan orang hidup semua. Kita berani berjuang. Tantangan mah gitu-gitu aja kok dari dulu sampai sekarang. Dari 13 tahun lalu sampai 14 tahun lalu sampai sekarang saya ketemu prospek. Mau lulusan SMA, doktor, profesor, direktur,
Kalau orang negatif ngomongnya gitu-gitu aja, bener nggak? Tantangan orang apa biasanya? Negatifnya apa biasanya? Ayo dong apa biasanya? Maksudnya orang kalau nggak join di bis ini, dia ngomongnya apa nggak bisanya? Saya nggak punya duit mas, nggak punya duit gini-gini. Minggu depan beli HP yang 7 juta gitu. Kan sering kayak gitu kan. Saya nggak bisa ngomong, kalau mas kan jago ngomong. Tapi kalau saya nggak bisa ngomong, bener deh nggak bisa ngomong. Tapi ngomong terus Bapak Ibu. Ada yang kayak gitu kan. Saya nggak punya teman, saya nggak bakat jualan, ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang luar biasa gitu. Tantangan orang cuma gitu-gitu aja. Makanya tadi saya bilang, selama kita ngelakuin presentasi, follow up, nanti lama-lama tambah jago Bapak Ibu. Tambah ada ininya ya tadi, yang tadi saya bilang, saya tuh bisa ketemu orang, negatif banget 2 jam, terus jadi join gitu. Tapi kalau ditanya gimana Pak caranya, ya nggak bisa saya jelasin teorinya gitu. Ya udah jam terbang aja alamiah kayak gitu. Perlu belajar dengerin, perlu belajar masuk. Kan kalau prospeknya sanguin suka ngomongnya ngalor ngidur kemana-mana, ngerti nggak? Kepanjangan mesti dipotong. Kalau yang melankolis perlu agak didorong dikit, dipositifin. Kalau yang plekmatis udahlah join aja Pak, bagus ini gitu. Bisa kayak gitu juga gitu. Kayak macem-macem lah. Jadi intinya proses Anda bangun jaringan itu Anda perlu belajar, perlu naikin katup. Dan di New MP ini tadi, dengan Anda punya 2 jalur aja, potensinya sangat besar. Dan hari ini kita punya acara Vision Seminar. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama Vision Seminar nanti bisa maksimal. Banyak orang yang ketemu magic moment-nya. Tahu nggak magic moment? Magic moment itu orang ketemu kayak setruman gitu. Wah saya mau berjuang di sini. Dan itu biasanya di pertemuan besar. Jarang orang lagi baca buku, tiba-tiba bukunya dibanting. Wah saya mau sukses di bis ini. Jarang Bapak Ibu. Biasanya di VS, biasanya di Grand OP. Jarang gara-gara baca buku. Makanya di acara ini kita minta buat orang-orang intinya, nanti Anda semangat. Anda tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau ada pembicaranya, ya selain saya juga ada yang lucu. Menurut Anda nggak lucu, ya Anda ketawa aja Bapak Ibu. Itu kan tim player Bapak Ibu ya. Beneran loh tim player. Kasian, apalagi yang melankolis tuh. Udah berusaha ngelucu, penontonnya nggak lucu, dia ngeheng langsung. Aduh saya udah ngelawak, udah saya rencanakan dari seminggu yang lalu ini lawakannya. Nah itulah kesalahan melankolis, lawakan tuh jangan direncanain Bapak Ibu. Lawak aja gitu. Nah, jadi intinya Anda jadi tim player, tepuk tangan. Kalau Anda naik ke panggung jadi penerima success trip Hong Kong, motor kan sudah ada ya. Semangat ke depannya gitu. Jangan jalannya berima, sukses tip Hongkong, malu-malu gitu. Jangan Bapak Ibu, jalan aja semangat. Tunjukin gitu. Dan background Anda perlu disebutin. Karena orang biar supaya tahu bahwa di bisnis ini kita dengan background beda-beda bisa. Ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang direktur, ada yang dosen, semuanya bisa. Ya paling gambarannya seperti itu. Selamat berjuang, kita berdoa sama-sama, semoga VS-nya lancar. Dan saya doain Bapak Ibu Anda bisa, silakan. Saya doain Anda bisa ngelewatin semua tantangan ke depannya. Anda punya kekuatan yang cukup kuat untuk lewatin semua tantangannya. Dan saya doain ada di antara Anda di ruangan ini yang bisa mecahin telur. Yang baru join sekarang, sebelum Juni 2018 udah bintang 8. Amin, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.